Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anakku sekalian? Semoga hari ini tetap semangat ya. Oke, sebelum kita masuki materi pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, anak hebat sekalian, tahu nggak kalau bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita? Proklamasi kemerdekaan itu adalah di bulan Agustus, tepatnya di 17 Agustus 1945. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau tahu lebih lengkap? Silahkan simak video berikut ini. Anak hebat sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah berada di pembelajaran 6, subtema 1 rukun dalam perbedaan, masih tetap di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 2, yaitu setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, Ananda sekalian diharapkan mampu menuliskan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Dan yang kedua adalah setelah Ananda berdiskusi, Ananda diharapkan mampu menuliskan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Kak Syarif mau tanya nih, adakah Ananda sekalian yang pernah menjadi petugas bendera pada saat upacara? Ada ya? Ada yang punya pengalaman menjadi petugas bendera pada saat upacara? Menjadi petugas bendera tidaklah memang mudah, Nan. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Nah, petugas pengibar bendera itu sangatlah mulia loh. Nah, dalam teks ini Kak Syarif akan menampilkan sebuah teks tentang yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Kak Syarif bacakan ya. Anak hebat semua silahkan disimak. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendradiningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat.
Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendradiningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau disingkat PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atasan militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Jadi Ananda sekalian, itulah teks yang Kak Syarif telah bacakan. Nah, tantangan Ananda sekalian pada hari ini adalah berdasarkan teks yang Kak Syarif bacakan tadi, Ananda sekalian diharapkan menuliskan informasi penting yang ada dalam teks tadi yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Nah, di sini Kak Syarif sudah berikan sebuah peta pikiran, format peta pikiran. Ananda hebat sekalian, silahkan menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya seperti berikut ini. Apa? Coba buka kembali. Pertanyaan apa? Silahkan gunakan kata tanya apa yang sesuai dengan isi teks dan tuliskan pada kolom peta pikiran ini. Yang kedua, mengapa? Yang ketiga, siapa? Yang keempat, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi semua kata tanya ini berdasarkan teks yang Kak Syarif tadi bacakan. Bagaimana Ananda sekalian? Mudah kan tantangan pertama hari ini? Nah, kita lanjut di materi berikutnya. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, Ananda sekalian, coba perhatikan gambar di sini. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, ini adalah gambar suasana lagi kerja bakti atau lagi bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nah, perlu Anda pahami bahwa di lingkungan masyarakat kita perlu mempunyai sikap peduli terhadap sesama, bisa diwujudkan dengan saling membantu, dan sikap peduli terhadap lingkungan. Bagaimana sikap Ananda menjaga lingkungan? Berarti kita sudah peduli dengan lingkungan. Kita harus membantu kawan, teman yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku dan agama. Dan kita juga harus bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Apa sih manfaatnya yang kita peroleh? Nah, manfaat yang kita bisa peroleh jika kita menerapkan nilai persatuan dan dalam perbedaan adalah kehidupan kita dalam bermasyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai. Karena kita punya semangat persatuan tadi. Jadi hubungan kita dengan anggota masyarakat lain itu menjadi damai. Yang kedua adalah masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Ananda masih ingat pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Jadi ketika kita bersatu, pekerjaan itu akan cepat selesai. Dan ketika kita bercerai-berai, itu kita akan runtuh. Nah, inilah yang diperlukan, semangat persatuan dalam perbedaan. Yang ketiga adalah kita lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ketika bermusyawarah, kita harus menerima pendapat orang lain. Nah, itulah manfaat yang kita bisa peroleh setelah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Jadi meskipun kita berbeda, kita tetap Indonesia. Kita tetap bersatu padu demi keutuhan negara NKRI. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Tantangan kedua kita hari ini adalah Ananda coba perhatikan di lingkungan sekitarnya. Adakah nilai persatuan dan kesatuan yang kita terapkan sehari-hari? Banyak ya. Nah, Ananda sekalian, tugasnya kali ini adalah menuliskan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup banyak loh. Nah, silahkan Kak Syarif cuma minta 3 di sini. Ya. Jadi mohon Ananda silahkan simak baik-baik materinya dan taklukkan tantangannya. Oke, anak hebat semua. Paham kan? Nah, Ananda sekalian, gimana materinya hari ini? Menarik bukan? Ya, Ananda hebat hari ini ada 2 tantangan yang perlu kita taklukkan. Seperti yang Kak Syarif tadi kemukakan di penjelasan materi, tantangan pertama adalah menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, ya. Nah, ini sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Oke. Dan yang kedua adalah Ananda hebat sekalian, tadi Kak Syarif minta menuliskan 3 contoh pelaksanaan penerapan nilai persatuan dalam perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh banyak loh yang sering kita lakukan di sekitar lingkungan kita. Kak Syarif cuma minta 3 ya. Oke. Bagaimana Ananda sekalian? Mudah kan tantangan hari ini? Tetap semangat ya. Oke, taklukkan tantangan hari ini. Nah, demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan. Semoga Ananda sekalian lebih semangat lagi. Mengingat ini bulan kemerdekaan loh. Semangat kita harus semangat 45 nih. Ya, semangat. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga Anda hebat semua semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.